Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan menyajikan sebanyak 20 soal latihan untuk soal-soal guru IPS terpadu yang sudah pernah saya bahas, tapi di video kali ini saya persiapkan untuk kalian kerjakan di Google Form. Jadi, kalian bisa klik link di description box untuk mengerjakan soal-soal tersebut di Google Form. Nah, jadi soal ini terdiri dari 20 soal, masing-masing soal jika benar akan mendapatkan 5 poin. Jadi totalnya ada 100 poin jika semua benar. Dan teman-teman, jika kalian memiliki pendapat lain atau jawaban yang kurang sependapat dengan video yang saya paparkan di sini, kalian bisa sharing di description box. Dan untuk nantinya akan kita cari tahu bersama jawaban yang tepat itu seperti apa. Oke, kalian bisa langsung kerjakan soalnya di Google Form dengan klik link di description box ya. Dan kita bahas soalnya satu persatu di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Soal nomor 1, bentuk permukaan bumi yang kita lihat sekarang adalah hasil dari proses tenaga pembentuk muka bumi ribuan tahun silam. Bentuk permukaan bumi berupa gunung dan pegunungan yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi merupakan proses dari tenaga. Apakah A. Tektonisme, B. Vulkanisme, C. Seisme, atau yang D. Diatropisme? Nah, jadi teman-teman untuk pembahasan atau soal-soal yang ada di video ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Nanti linknya akan saya simpan di description box juga ya, di bawah link dari Google Form ini. Nah, untuk nomor 1 ini, jawaban yang tepat ya adalah yang A, tektonisme. Soal nomor 2, letak geografis adalah letak berdasarkan posisi suatu wilayah terhadap wilayah lain. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap keadaan iklimnya menyebabkan apakah A. Indonesia beriklim laut sebab merupakan negara kepulauan, B. Indonesia beriklim darat sebab merupakan negara daratan, C. Indonesia beriklim gunung sebab merupakan negara yang banyak memiliki pegunungan, atau yang D. Indonesia beriklim hutan sebab merupakan negara yang memiliki hutan terluas di dunia. Untuk soal nomor 2, yang tepat di sini adalah choice yang A. Indonesia beriklim laut sebab merupakan negara kepulauan. Lanjut ke soal nomor 3, karakteristik suatu negara dapat dilihat dari unsur geografis, sumber daya alam, dan penduduk negara yang bersangkutan. Berikut ini yang termasuk ke dalam unsur geografis suatu wilayah adalah apakah A. Bentang alam, B. Flora dan fauna, C. Jenis tanah, atau yang D. Penduduk. Ya, jawaban yang tepat di sini adalah yang A, benteng alam. Oh ya teman-teman, jika kalian sudah mengerjakan soal di Google Form, kalian bisa langsung menonton video ini ya, dan bisa komen di bawah berapa sih poin yang kalian dapatkan dari 20 soal itu. Soal berikutnya, sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah di bidang pertanian. Negara yang mayoritas penduduknya bukan bermata pencaharian di bidang pertanian adalah apakah A. Indonesia, B. Vietnam, C. Singapura, atau yang D. Thailand? Nah, yang tepat untuk soal ini, negara yang bukan atau mayoritas penduduknya itu bukan bermata pencaharian di bidang pertanian adalah yang C ya, yaitu Singapura. Soal berikutnya, setelah peristiwa pemberontakan G30 SPKI tahun 1965, para mahasiswa dan elemen masyarakat di Jakarta melakukan serangkaian aksi. Latar belakang lahirnya kesatuan-kesatuan aksi tersebut adalah apakah A. Presiden belum menyempurnakan Kabinet Dwikora, B. Presiden tidak segera membubarkan PKI yang telah nyata memberontak, C. Pasukan Cakrabirawa masih tetap bebas melakukan penembakan, D.
hubungan diplomasi dengan Cina tidak segera diputuskan. Nah, jadi di sini latar belakang lahirnya kesatuan-kesatuan aksi setelah peristiwa G30 SPKI itu adalah Presiden tidak segera membubarkan PKI yang telah nyata memberontak. Jadi choice yang tepat yang B. Soal selanjutnya, pernyataan yang bukan menggambarkan kondisi bangsa Indonesia menjelang runtuhnya Orde Baru adalah: apakah A. Terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, B. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, C. Terjadinya krisis kepemimpinan Presiden Soeharto, atau choice yang D. Meningkatnya tuntutan internasional untuk memerdekakan Timor Timur. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah kondisi bangsa Indonesia yang bukan menggambarkan runtuhnya Orde Baru adalah choice yang D, meningkatnya tuntutan internasional untuk memerdekakan Timor Timur. Lanjut, di kota besar seperti Jakarta, pencampuran atau akulturasi unsur kebudayaan sering terjadi. Unsur kebudayaan yang tidak mudah diterima dalam proses akulturasi adalah: apakah A. unsur mata pencaharian, B. unsur sistem pemerintahan, C. unsur teknologi, atau yang D. unsur kepercayaan. Nah, choice yang tepat di sini tentu saja adalah yang D ya, unsur kepercayaan. Berikutnya, konflik atau pertentangan sering terjadi di kalangan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Yang bukan termasuk penyebab terjadinya konflik di masyarakat adalah: apakah A. Tidak adanya perubahan dalam masyarakat, B. Adanya perbedaan kebudayaan, C. Terjadinya bentrokan kepentingan, atau yang D. Terjadinya perubahan sosial yang sangat cepat. Nah, jadi yang tepat di sini karena yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk penyebab terjadinya konflik di masyarakat, yaitu tentu saja yang A, tidak adanya perubahan dalam masyarakat. Karena di dalam masyarakat itu kan tentu saja pasti selalu akan ada perubahan-perubahan ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika kamu dianggap seorang anak yang berbudi, sopan, patuh pada orang tua, mudah menyesuaikan diri dengan orang lain, kemudian berubah menjadi suka membolos, merokok, dan tidak sopan, proses terjadinya penyimpangan dalam kasus tersebut sesuai dengan: apakah A. Teori pergaulan berbeda, B. Teori Labange, C. Teori Merton, atau yang D. Teori fungsi. Nah, yang tepat di sini adalah pada kasus tersebut yang A. Teori pergaulan berbeda. Soal selanjutnya, penanaman nilai-nilai persatuan, rasa kesetiakawanan, dan cinta perdamaian melalui organisasi kepramukaan merupakan salah satu cara pengendalian sosial yang dilakukan melalui pranata. Apakah A. Agama, B. Keluarga, C. Pendidikan, atau yang D. Politik? Nah, jadi di sini penanaman nilai-nilai persatuan, rasa kesetiakawanan, dan cinta perdamaian melalui ekskul kepramukaan ini tentu saja merupakan cara pengendalian sosial yang dilakukan melalui pranata pendidikan ya, yaitu yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Pranata sosial di masyarakat memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda-beda. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri pranata sosial adalah: apakah yang A. merupakan suatu cara bertindak, B. memberi suatu tingkat kekebalan tertentu, C. memberi suatu ikatan terhadap anggota, atau choice yang D. mempunyai tradisi tertulis maupun tidak tertulis. Nah, jadi yang bukan ciri-ciri dari pranata sosial itu dari keempat choice ini adalah yang C, memberi suatu ikatan terhadap anggota. Soal selanjutnya, perhatikan ciri masyarakat berikut. 1. Terbuka terhadap kritik dan saran.
2. Pola pikirannya bersifat religius. 3. Kontrol sosial bersifat formal. 4. Mobilitas sosialnya bersifat dinamis. 5. Hubungan dan ikatan sosialnya sangat kuat. Dari ciri-ciri tersebut yang termasuk dari ciri-ciri masyarakat modern adalah apakah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, atau yang D. 1, 2, dan 5. Nah, untuk ini ciri-ciri yang termasuk dari masyarakat modern itu tentu saja adalah dia terbuka terhadap kritik dan saran. Yang kedua, kontrol sosial bersifat formal, dan selanjutnya mobilitas sosialnya bersifat dinamis. Jadi yang tepat adalah choice yang C, 1, 3, dan 4. Nah, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya ya. Sebuah proses penyebaran berbagai informasi dan pengalaman kepada semua orang di seluruh dunia. Misalnya saja penyebaran teknologi komputer, televisi, dan internet adalah kategori globalisasi sebagai proses. Apakah A. Internasionalisasi, B. Universalisasi, D. Modernisasi, atau yang D. Liberalisasi? Oke, yang mana nih kira-kira teman-teman? Ini merupakan kategori globalisasi sebagai proses apa? Ya, tentu saja choice yang B, universalisasi. Oke, kita ke soal berikutnya. Globalisasi membawa pengaruh di berbagai bidang kehidupan umat manusia. Pengaruh positif perdagangan bebas dalam era globalisasi di bidang ekonomi adalah apakah A. dapat merugikan bangsa Indonesia, B. dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan, C. dapat mendorong berkembangnya gaya hidup konsumtif, atau choice yang D. dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, jadi dari keempat choice ini untuk pengaruh positif dari perdagangan bebas dalam era globalisasi di bidang ekonomi tentu saja yang B ya, dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan. Oh ya teman-teman, buat kalian yang belum menonton soal-soal atau kumpulan soal SKB Guru IPS Terpadu, kalian bisa nonton di playlist ya. Di situ ada beberapa part kumpulan soal untuk Guru IPS Terpadu yang bisa kalian nonton. Di mana video tersebut sudah membahas mengenai penjelasan dari soal-soal yang ada di video ini. Oke, selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. 2. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional. 3. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. 4. Peningkatan masalah bersama atau misalnya saja pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Nah, yang termasuk ciri dari globalisasi dari pernyataan tersebut adalah apakah yang A 1, 2, 3, B 1, 3, 4, C 1, 2, 4, D 2, 3, dan 4. Nah, jadi untuk ciri-ciri dari globalisasi pada 4 pernyataan ini tentu saja itu yang perubahan dalam konsep ruang dan waktu masuk, pasar dan produksi negara di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional itu sendiri. Dan yang keempat, maksud saya yang poin yang ketiga yaitu peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Jadi yang tepat di sini adalah 1, 2, dan 3 yang A. Karena poin 4 ini yang peningkatan masalah bersama itu bukanlah merupakan ciri-ciri dari globalisasi ya teman-teman. Oke, kita ke soal nomor 16 ya teman-teman. Udah berapa nih dari kalian yang sudah mengerjakan soal di Google Form-nya kira-kira? Oke, kita lanjut.
Perubahan sosial budaya dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari perubahan sosial budaya di masyarakat adalah apakah A. Sikap konsumtif, B. Munculnya nasionalisme, C. Inovatif, atau choice yang D. Kreatif. Nah, jadi salah satu dampak negatif dari perubahan sosial budaya di masyarakat itu adalah ya yang A, sikap konsumtif. Oke, berikutnya soal nomor 17 ya. Pernyataan berikut ini yang merupakan pengertian dari prinsip ekonomi adalah apakah A bertindak dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil tertentu, B bertindak dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya, C. Bertindak dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. D. Bertindak dengan pengorbanan sebesar-besarnya untuk memperoleh hasil tertentu. Yang mana nih teman-teman yang merupakan pengertian dari prinsip ekonomi dari keempat choice ini? Ya, yaitu yang B. Bertindak dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya ya. Oh ya teman-teman, sudah dapatkan info terbaru dari instansi kalian belum mengenai jadwal atau tanggal pelaksanaan SKB kalian? Nah, semoga kalian udah mendapatkan infonya ya teman-teman, atau instansi kalian sudah mengeluarkan pengumuman mengenai jadwal pelaksanaan SKB-nya. Karena sudah ada nih beberapa instansi yang mengeluarkan pengumuman mengenai jadwal pelaksanaan SKB untuk para peserta yang mendaftar di instansi mereka. Semoga termasuk kalian juga ya, dan semoga sukses untuk SKB-nya nanti dan goal untuk mendapatkan NIP CPNS di CPNS 2019 ini. Amin. Oke, kita lanjut ke soal 18. Berikut ini daftar cara-cara meningkatkan jumlah hasil produksi. 1. Menerapkan jam kerja ganda atau double shift. 2. Memperluas atau membuka pabrik baru. 3. Menambah jumlah tenaga kerja. 4. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan. 5. Menambah atau membeli mesin baru berdasarkan daftar tersebut, yang merupakan cara peningkatan jumlah hasil produksi secara ekstensifikasi ditunjukkan dengan nomor. Apakah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 4, dan 5, C. 1, 3, dan 4, atau choice yang D. 2, 3, dan 5. Ya, dari keempat choice ini yang merupakan cara untuk peningkatan hasil produksi secara ekstensifikasi itu ditunjukkan pada nomor yang mana nih teman-teman? Jawaban yang tepatnya ya yang D ya, yaitu 2, 3, dan 5, yaitu memperluas atau membuka pabrik, menambah jumlah tenaga kerja, serta menambah atau membeli mesin baru berdasarkan daftar tersebut. Oke, ini soal nomor 19 ya teman-teman. Salah satu sumber devisa Indonesia adalah dari sektor pajak. Pernyataan-pernyataan berikut yang bukan merupakan tujuan penggunaan devisa adalah apakah A. Membiayai perjalanan dinas pejabat pemerintah ke luar negeri, B. Membiayai impor barang modal, C. Membiayai pengiriman misi kesenian, kebudayaan, olahraga, dan lain-lain, atau yang D. Membiayai perjalanan keluarga pejabat ke luar negeri. Nah, yang mana nih teman-teman choice yang tepat untuk soal nomor 19 ini? Ya, jadi di sini yang ditanyakan itu yang bukan merupakan tujuan penggunaan devisa ya. Kalian ketika mengerjakan soal juga harus teliti, jangan sampai terjebak dengan soal seperti ini ya. Nah, yang tepat di sini yang bukan tujuan penggunaan devisa adalah yang D ya, membiayai perjalanan keluarga pejabat ke luar negeri.
Nah, oke teman-teman, kita sudah sampai di soal nomor 20, yaitu soal terakhir untuk video kali ini. Jadi, jangan lupa untuk tetap semangat belajar ya teman-teman. Selain belajar, kalian juga perbanyak amal solehnya agar kalian betul-betul lulus untuk penerimaan CPNS 2019 ini. Dan salah satu amalannya, kalian jangan lupa untuk sharing video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan sampai ada juga teman-teman kalian yang membutuhkan video ini, kan bisa saling berbagi dan itu merupakan salah satu amal loh teman-teman. Dan semoga video ini bermanfaat ya teman-teman buat kalian dan lulus untuk CPNS 2019 ya. Oke, soal terakhir, kerjasama antar negara di berbagai bidang sering dilakukan. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan tujuan kerjasama ekonomi antar negara adalah: apakah A. memenuhi kebutuhan dalam negeri, B. meningkatkan produktivitas dalam negeri, C. meningkatkan pendapatan negara melalui pinjaman luar negeri, atau yang D. memperluas lapangan kerja. Ya, yang tepat di sini yang mana nih teman-teman? Yang bukan ya, di sini yang ditanyakan lagi yang bukan merupakan tujuan kerjasama ekonomi antar negara. Ya, tentu saja di sini yang bukan tujuannya adalah yang C ya, meningkatkan pendapatan negara melalui pinjaman luar negeri. Nah, itulah tadi 20 soal yang sudah kalian kerjakan di Google Form tadi. Kalian dapat poin berapa nih dari 20 soal itu? Dan ya teman-teman, untuk soal-soal yang saya buat itu jawabannya tidak mutlak benar ya teman-teman. Jadi jika kalian memiliki pendapat lain mengenai jawaban untuk soal-soal tersebut, bisa kalian sharing di komen di bawah ya. Nanti siapa tahu ada teman-teman yang lain yang bisa memberikan masukan atau pendapat mengenai soal tersebut. Terima kasih. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.